Surat kedua, teman curhat, curahan hati dari Bunga Matahari dari Dumai Riau. Nama disamarkan. Hai, aku Bunga Matahari. Ini panjang banget 2 lembar coy. Ya udah. Apa? Masa lu nggak Orang ngobrol dulu kalau curhat juga 2 jam. Kenapa sih lu ngomong sama cermin juga bisa 3 jam? Nggak sampai. Hai, aku Bunga Matahari. Dari awal pernikahan, ujian kami berat sekali. Tapi kami tetap bersyukur. Umur pernikahan kami masih 1 tahun 6 bulan. Dan begitu banyak cobaan yang kami lewati. Ekonomi yang naik turun. Aku yang setelah nikah tiba-tiba dan tidak tiba-tiba menderita PCOS. Bisa dibilang kelebihan hormon. Dan tidak haid selama 1 tahun terakhir. Tapi alhamdulillah tepat 31 Januari 2026 kemarin haid pertama aku di tahun 2026 datang. Alhamdulillah. Tapi setelah itu cobaan berikutnya datang. September 2025. Kok mundur? Oh ya, September 2025 di liang telinga suami aku ada tumor. Sudah dioperasi dan diangkat. Qadrallah hasil PA tumornya ganas dan tumor tersebut bisa dibilang langka. Kami berdua sedih. Tapi aku dan suami selalu nutupi kesedihan dengan senyuman di depan orang-orang termasuk keluarga. Karena kami nggak mau melihatkan kesedihan kami di depan mereka. Dokter nyaranin buat periksa lebih lanjut ke rumah sakit di luar kota yang kami tinggal. Jarak melalui tol 2 jam. Setelah keuangan kami mereda, kami putuskan untuk periksa ke rumah sakit tersebut dan hasilnya di luar dugaan kami. Ternyata suami aku udah kanker stadium 3. Nama kankernya myxofibrosarcoma dan harus menjalankan radioterapi selama 35 kali. Dalam seminggu 5 kali terapi. Dan itu dilakukan setiap hari. Suami udah mencoba jalankan terapi selama 4 kali saat suami sedang mengambil cutinya. Karena suami tidak bisa bekerja, kami berdua memutuskan untuk tunda terapinya. Suami aku nggak bisa cuti lama. Jika tetap menjalankan terapi, suami harus terpaksa mencari penggantinya. Dan kami tidak sanggup jika suami aku harus berhenti bekerja. Sementara mencari pekerjaan yang gajinya UMK sangat sulit. Alhasil, aku dan suami memutuskan untuk menunda terapi. Satu dari hal, karena tabungan kami habis untuk berobat, aku dan belum ada tabungan lebih untuk biaya berobat suami. Oh, satu dan lain hal, karena tabungan kami habis untuk berobat aku yang PCOS tadi, dan belum ada tabungan lebih untuk biaya berobat suami, kami melakukan pinjaman online. Dan itu salah satu alasan kami menunda pengobatan suami. Karena dan harus kami melunasi pinjaman yang tidak sedikit itu, it's okay. Kami bersyukur menjalaninya. Untuk suami yang aku sayangi, kurangin rokok. Kalau bisa tinggalin. Aku tahu ini tuh berat. Tapi aku mohon tinggalin rokok demi kesehatan kamu. Aku capek ngasih taunya kamu selalu membantah. Teman-teman, aku minta doa ya supaya aku dan suami sehat-sehat. Aku lagi lamar kerja di salah satu rumah sakit di kota aku. Doain aku diterima kerjaan ya. Aku ingin sekali bantu suami aku. Aku pingin dia berobat dan sel kanker yang ada di tubuhnya hilang dan gak sakit apa-apa lagi. Sekarang suami aku alhamdulillah masih bisa bekerja. Kami juga lagi rajin olahraga. Bantu doanya ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan aku. Semoga kalian juga sehat-sehat ya. Sayangi tubuh kalian. Love, Bunga Matahariku. Satu hal yang aku tahu pasti dari curhatan Ibu Bunga Matahari, kagum. Kalau aku melihat kagum, bisa menjadi istri yang setia di tengah terpaan badai,
ekonomi, masalah penyakit, dan apapun itu masih bisa tetap setia dan bahkan ingin membantu mencari uang untuk pengobatan suami. Itu kena sih buat aku. Terima kasih dan semoga segala penyakitnya, semoga segala masalahnya bisa cepat selesai. Amin. Amin. Berat ya. Tapi buat siapa? Kak Bunga Matahari. Kalau dari gua terima kasih. Terima kasih dalam artian sebagai sepasang suami istri, terima kasih sudah berjuang dan saling menguatkan. Sudah menjadi tempat bersandar satu sama lain gitu. Ya, dia kalian tuh tegar banget dan hebat sekali. Terima kasih, semoga segala kesusahannya diberikan jalan keluar dan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Terima kasih. Buat ngomong buat. Semangat selalu. Jangan pernah menyerah. Tuhan memberikan ujian kepadamu karena kamu bisa melewatinya. Assalamualaikum. Sehat-sehat tadi buat Bunga Matahari ya, buat keluarga dan buat semuanya ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa olahraga. Sama kita juga berusaha untuk mengurangi rokok kita nanti ya ke depannya ya. Amin. Dan berolahraga. Lanjut ke teman curahan hati dari Es Kopi Tangerang. Jadi ada 4 orang termasuk gue, suami gue, Putri, Iki. Kita berempat deket banget, sedekat itu, sering banget kumpul berempat, main bener-bener nyambung banget. Singkat cerita, Putri baru putus sama pacarnya, tapi gak lama setelah dia putus, dia deket sama cowok kenalan di klub sebelumnya pas pergi sama gue. Tapi ya dia masih galau mampus karena baru putus sama cowok yang dia beda agama ini. Dan dia minta ditemenin sama gue. Oke lah, gue sebagai teman dekatnya ya gue temenin. Sampai dia bilang kalau dia pengen ke klub, oke, gue temenin. Gue ajak suami gue sama Iki dan tambahan teman lainnya buat ikut ke klub sekalian hibur si Putri. Setelah gue udah siapin nih, gue udah stay duluan di tempat, ternyata si Putri ini tiba-tiba ngabarin gak bisa datang karena gak dibolehin sama kenalan barunya si cowok itu, WKWK. Gue terkaget karena ya gue udah siapin semuanya buat dia gila, bener-bener gila. Sampai akhirnya teman gue yang lain kecewa, marah kayak, lu gimana sih? Tapi beberapa jam kemudian kayak jam 2-an dia datang sama cowok itu, cuma beberapa menit aja dan langsung pergi lagi. Singkat cerita, gue kecewa banget. Semua kecewa banget sama dia. Dia kan yang ajak gue okein, ternyata anjing ya. Singkat cerita, gue maafin dia, semua maafin dia. Ada waktu di mana kita mau kumpul dan gue ajak Putri. Tapi jawabannya apa? Gue gak dibolehin sama cowok gue. WK. Gue denger juga si kata cowok Putri itu, suami gue sama Iki itu bawa pengaruh buruk buat Putri. Shit, dia nggak tahu aja. Dan sampai sekarang kita bener-bener diem-dieman. Dia udah bahagia sama cowoknya, gue pun nggak mau ganggu karena takutnya Putri kepengaruh buruk gara-gara gue. Emot. Ada emotnya. Ya, gue ikutin aja. Ya namanya kalau kata Picong tuh karena orang yang paling bego itu apa? Saat putus cinta ya, sama saat jatuh cinta ya. Jadi di hal yang bersamaan dia lagi putus, dia lagi jatuh cinta juga sama orang baru. Jadi itu adalah sifat paling bodoh dia mungkin ya. Jadi dia lupa sama temen,
dia ngending pilih sama cowoknya yang memberikan pengaruh buruk. Ya semoga kita salam buat Putri ya. Semoga tidak terbawa pengaruh buruk. Alkohol saja sudah buruk ya, apalagi yang lain-lain. Jangan jadi cewek bayaran ya Putri ya. Jangan jadi orang yang mudah dipengaruhi laki-laki. Kamu, aduh, laki-laki tuh nggak bisa ngatur-ngatur kamu lah. Orang tua kamu aja yang ngatur kamu ya. Putri sarap pecun ya. Nggak tahu gue siapa di Putri siapa. Siapa nggak tahu sih. Samaran. Ada mungkin Bang Pi? Sebagai orang-orang yang biasa sebagai orang-orang yang menemani orang bodoh pada saat titik tertentu gitu. Ya, dari mana ini? Telak gitu. Telak. Kan kalau dari kita pribadi ini apa? Telak udah. Tadi apa? Sebenarnya inti ceritanya lah. Pecun. Pecun. Masa begitu ngambil gagasannya sih. Ya karena itu udah disiapin ngajak teman-temannya itu biasa terjadi di kita juga nggak sih kadang. Itu ditinggalin sama Tinggalin cowoknya diputus mau ngajak ke klub pengen happy pas udah disiapin mau happy ternyata dia punya cowok baru dia bohongin teman-temannya jadi nggak mau nggak dibolehin cowoknya. Nggak usah marah, santai. Nggak apa-apa. Tapi kan intinya dia menyesali perbuatannya kan. Enggak belum. kagak Ini udah sampai dia selek aja gitu. selek udah nggak si Putri siapa tadi si es kopi itu juga nggak mau Mau dia yang si Putri lagi. karena teman lagi. takut Banyak terjadi ya di kota Banyak. metropolitan banyak ya. Nah, cut off. Kalau udah lu lagi putus Sering lagi ya nyari teman, kira udah dapet yang baru teman ditinggal. Lupa lagi. Iya. Sekarang nyobainnya gitu udah buka table nih, temennya udah buka table nih mbak. Iya. Udah nyiapin semuanya katanya tuh. terus Iya datang kan? nggak datang tapi datang jam 2-an biar menghargai bentar sabur. Jangan-jangan temennya digunakan doang ya buat izin ke orang tua. Iya. Nih gue pergi sama si ini nih. Emangnya aman, nginep di rumah dia nih. Zarfur bam hantam-hantam. Iya. Mantap bisa buat Ah, bawa ya sudahlah, itu urusan mereka ya. Kita cuma menjadi teman curhat. ya Putri Lanjut. juga itu nama samaran ya guys Ya. Iki dan teman-teman yang lainnya. lanjut ya. Ada lagi nggak? Habis ya? Ini cerita terakhir atau cerita keempat? Teman curhat. Curhat dong. Curahan hati dari Bunda R dari Purwakarta. Bunda R. Bunda R. Biasanya Bunda R. Ya. Anak SMA banget. Gua akuin lu nggak tua le. Lu SMA le. Di biji bawang gitu. Lu tau gak sih? Langsung ke sini rasanya. Anak anjing. Aduh, suruh kalian main gitu lagi gitu ya? Lanjut Bunda R. Oke. Yang gini-gini. Teman curhat, curahan hati dari Bunda R Purwakarta. Wop. Izin cerita ya. Ya. Aku punya mimpi besar. Wop. Dulu aku bekerja di sebuah kantor BUMN. Aku menyukai kesibukan. Menyukai rasa mandiri karena sebelumnya saya single parent. Jadi kesibukanku nomor 1. Tapi setelah menikah lagi, suamiku pernah berkata pelan, aku ingin istriku fokus di rumah aja. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terdengar seperti titah yang harus dijaga. Aku mengangguk, meninggalkan pekerjaan dan menggantungkan mimpi seperti baju lama di lemari tidak terpakai lagi. Namun, waktu punya cara sendiri untuk menguji. Saya hamil anak kedua dari suami sekarang. Bahagia sekali. Punya anak laki-laki dan perempuan. Tapi suatu hari, tubuhku mulai memberikan tanda. Lelah yang tak biasa, nyeri yang datang diam-diam. Tapi aku menahannya. Berpikir, mungkin hanya capek. Aku gak ingin merepotkan suami. Sampai akhirnya, aku jatuh sakit cukup parah dan dibawa ke dokter. Ruangan itu dingin, dan kata dokter terasa seperti petir yang memecah langit. Kata dokter, kanker. Aku terdiam, bukan karena takut mati, tapi karena baru sadar. Selama ini aku terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Suami pun terpukul. Ia duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tanganku yang kini lemah.
Aku salah, bisiknya dia ke aku. Suara dia pecah. Kata dia, aku terlalu banyak menuntut, tapi lupa menjagamu. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang masih sama seperti dulu. Aku juga salah. Aku terlalu lupa mencintai diriku sendiri. Sejak saat itu suami berubah. Ia lebih hadir, lebih peduli, dan aku meski harus berjuang lawan penyakit, mulai belajar satu hal baru yang dulu tak pernah aku lakukan. Menghargai dirinya sendiri. Karena ternyata menjadi istri yang baik bukan berarti harus menghilangkan jati diri sebagai diri sendiri. Kisah dari Mbak R dari Purwakarta. Bunda R. Bunda R. Ya. Kanker lagi. Buat semua teman-teman pejuang-pejuang kanker, buat keluarga-keluarga juga yang kerabat terdekatnya lagi berjuang dengan kanker, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan juga untuk melalui masa yang sulit ini. Tetap percaya aja kalau harapannya akan selalu ada, kesembuhannya itu bukan mustahil gitu. Ya benar, jangan melupakan untuk menyayangi diri sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting sebelum kita menyayangi orang lain. Gitu. Saya izin bercerita dikit kali ya. Boleh. Mungkin ini dari POV yang berbeda dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi di keluarga besar saya itu sekarang sudah ada 4 yang mengidap penyakit kanker. 2-nya itu sudah meninggal, 2-nya itu masih ada. Salah satunya adalah papa saya sendiri. Memang kanker itu kan penyakit yang kita nggak tahu itu ada di tubuh kita atau enggak gitu ya. Cuman mungkin dari POV gue itu adalah ini bukan jualan ya guys ya. Maksudnya ada pentingnya kalau misalnya kita bisa memiliki proteksi terutama untuk kesehatan untuk orang tua gitu loh. Apalagi kita masih muda misalnya punya proteksi buat orang tua, minimal ada faktor biaya yang tidak perlu kita khawatirkan gitu loh. Minimal itu dulu gitu loh. Karena dari cerita yang sebelumnya kan dia punya masalah kalau misalnya dalam pekerjaan butuh ada ekstra biaya. Jadi ketika kanker itu datang, oke, masalah itu kan tidak bisa dibuang dan hilang begitu aja. Tapi minimal ada faktor dari biaya yang kita mungkin nggak perlu terlalu khawatir di sana karena biayanya itu tanggung gitu teman-teman. Jadi mungkin itu bisa menjadi solusi. Mungkin kita mungkin berpikir kayak oh ya misalnya untuk punya proteksi itu biayanya tinggi per bulannya apa gitu ya. Ya tapi kita nggak ada yang tahu kan. Dari cerita-cerita yang kita lihat dari sebelumnya itu kan yang di telinganya ada tumor tadi apa ya itu kan nggak tahu gitu, tiba-tiba ternyata udah kanker stadium 3 gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi inspirasi dan pelajaran yang bisa dicerna dulu untuk teman-teman di rumah. Ya, itulah segmen teman curhat dari kami. Semoga para ibu-ibu di sana bisa sedikit terluapkan dari curhatan-curhatan yang sudah ditulis dan dibacakan oleh kami. Semoga semua bisa saling mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi di ibu-ibu yang lain. Satu hal yang pasti, ibu-ibu kita senang
telah menjadi teman curhat ibu-ibu dan next ditunggu lagi curhatan ibu-ibu yang lain. Tetap semangat semuanya ibu-ibu. Kita di sini. Yeay, semangat Bu Ibu. Ibu-ibu. Kita di sini, kita selalu di sini sih ibu-ibu. Nggak salah Iya. ibu-ibu. Nah, at least 42 hari lagi ibu-ibu. Nanti 10 hari lagi kita masih di sini. Masih bisa lah ya. Nah intinya dari recap itu yang Nah, ya itulah ibu-ibu. telak tuh.